Pada awalnya, GPS asli dirancang untuk keperluan militer. Lalu setelahnya, berkembang menjadi GPS yang kita kenal saat ini untuk menentukan arah ataupun mengetahui posisi wilayah atau tempat yang akan kita tuju. Global Position System atau yang sering kita sebut dengan GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan, dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun. Dengan menggunakan alat ini, maka dimungkinkan user dapat melacak posisi kendaraan, armada, ataupun mobil dalam keadaan real-time. Fungsi GPS. GPS memiliki fungsi, yaitu yang pertama, untuk menentukan koordinat posisi objek berdasarkan olah data beberapa satelit yang diukur terhadap titik objek relatif yang sudah diketahui, sehingga dapat ditentukan besarnya latitude atau garis lintang, longitude atau garis bujur, dan ketinggian dari permukaan laut. Yang kedua, sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Yang keempat, untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan, arah, letak, dan waktu. Jenis-jenis GPS. Adapun beberapa jenis GPS itu terbagi atas 5. Yang pertama itu ada GPS untuk militer, di mana GPS ini dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan militer. Lebih jauh dari itu, bisa juga memantau pergerakan musuh saat terjadinya peperangan, dan juga bisa menjadi penuntun arah jatuhnya bom sehingga dapat lebih tertarget. Kemudian kedua itu ada GPS untuk navigasi. Nah, dalam hubungan berkendara ini, sistem GPS pun sangat membantu kita. Dengan GPS tracker, apabila terpasang pada kendaraan, maka akan membuat perjalanan semakin nyaman karena arah dan tujuan jalan kita itu bisa diketahui. Nah, yang ketiga itu ada GPS untuk sistem informasi geografis. Dan manfaat dari GPS ini, ia mampu mempermudah kita untuk pembuatan peta, mengukur jarak perbatasan, atau bisa dijadikan juga untuk referensi pengukuran suatu wilayah. Yang keempat ada GPS untuk sistem pelacakan kendaraan, yang mana ini memberikan manfaat kepada kita sebagai kebutuhan sistem pelacakan, yaitu alat penampil dan penerima sinyal yang berbeda lokasi. Contohnya, kita bisa mengetahui lokasi kendaraan yang hilang dengan melihat titik koordinat yang dihasilkan dari alat yang terpasang dalam kendaraan tersebut. Dan untuk melihatnya itu pun bisa melalui media smartphone atau alat-alat khusus lainnya. Dan yang terakhir itu ada GPS untuk pemantau gempa. Nah, saat ini teknologi GPS yang terus ditingkatkan menghasilkan tingkat ketelitian dan keakuratan yang sangat tinggi, sehingga GPS dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan tanah di bumi ini. Maka dari itu, para ahli geologi dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah. Bagian GPS. Konfigurasi GPS itu meliputi 3 segmen. Yang pertama ada segmen ruang orbit satelit di bumi, atau semua fungsi dijalankan dengan satelit. Nah, di segmen ini terbagi lagi menjadi 3 bentuk atau 3 bagian. Yang pertama itu gerakan satelit. Nah, segmen ruang yang dirancang minimum 4 satelit yang dapat melihat ke atas dengan sudut 15 derajat di banyak titik permukaan bumi dalam satu waktu. Minimum 4 satelit itu harus dapat melihat untuk banyak aplikasi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa
biasanya terdapat sekurang-kurangnya 5 satelit dapat melihat 15 derajat ke atas dalam waktu yang lama, bahkan seringkali terdapat 6-7 satelit. Yang B itu ada konstruksi GPS. Nah, satelit konstruksi ini ditunjukkan pada gambar 12.8. Nah, sedangkan rangkaian GPS ini didasarkan pada gambar 12-12.9 yang terdiri dari anten, filter, frekuensi tinggi, mixer, osilator, filter IV, AGC, kristal sebagai acuan frekuensi, timing, IF digital, dan sinyal prosesor. Nah, adapun dari fungsi dari bagian-bagian itu, yang pertama itu ada filter HF, yang mana lebar sinyal GPS sekitar 2 MHz. Filter HF ini mengurangi dampak interferensi. HF stack dan sinyal prosesor ini sebenarnya menampilkan rangkaian khusus GPS. Nah, yang kedua itu ada HV stack, yang mana ini memiliki manfaat menguatkan sinyal GPS untuk selanjutnya dicampur dengan frekuensi dari osilator. Nah, sinyal IF ini difilter untuk menjaga kestabilan amplitude dan hasil digitalisasi melalui pengatur penguatan amplitude. Kemudian ada filter IV. Nah, frekuensi menengah difilter keluarannya dengan menggunakan lebar band 2 MHz. Kemudian ada sinyal prosesor. Kalau pada sinyal prosesor ini membedakan lebih dari 16 sinyal satelit yang berhubungan dengan pengkodean pada waktu yang bersamaan. Terus ada controller, di mana ini digunakan atau menggunakan sumber data, mengontrol perhitungan posisi, waktu, dan kecepatan. Ini mengontrol sinyal prosesor dan relay, harga dihitung dan diperagakan. Nah, informasi penting seperti posisi saat itu dikodekan dan disimpan dalam RAM. Algoritma, program, dan perhitungan disimpan dalam ROM. Kemudian ada keyboard. Nah, dengan menggunakan keyboard, pengguna dapat memilih menggunakan sistem koordinat atau parameter angka dari satelit yang melihat diperagakan. Kemudian ada peraga. Posisi hasil perhitungan harus dapat disediakan untuk pengguna. Ini dapat diperagakan dengan menggunakan 7 segmen atau ditunjukkan pada layar diproyeksikan pada peta. Posisi yang telah ditentukan ini dapat disimpan. Dan yang terakhir itu ada sumber arus, yang mana ini adalah power supply yang dapat memberikan tegangan yang kita butuhkan. Kemudian ada C, yaitu sinyal satelit, di mana informasi navigasi pesan itu ditransmisikan oleh satelit pada kecepatan 50 bit per detik. Kemudian kita lihat lagi di dua itu ada segmen kontrol posisi pemancar di ekuator bumi untuk mengontrol satelit atau semua stasiun bumi yang berkaitan dengan pemantauan sistem, stasiun master control, stasiun monitor, dan stasiun control ground. Di mana segmen kontrol atau sistem kontrol operasi terdiri dari stasiun master control bertempat di Colorado dengan 5 stasiun pemantau menggunakan clock otomik yang tersebar di sekitar belahan bumi di dekat Khatulistiwa, dan 3 stasiun control ground yang mengirimkan informasi ke satelit. Adapun dari tugas kontrol segmen kontrol ini adalah yang pertama itu ada mengamati gerakan satelit dan menghitung data orbit atau empiris. Kemudian memantau jam satelit dan memprediksi performansinya. Kemudian menyerempakkan waktu pada papan satelit. Kemudian ada menyiarkan data orbit akurat yang diterima dari satelit komunikasi. Kemudian menyiarkan data orbit pendekatan dari semua satelit, dan terakhir menyiarkan
Lebih jauh lagi informasi yang meliputi keadaan satelit atau kesalahan clock. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu segmen pemakai, yaitu siapapun yang menerima dan menggunakan sinyal GPS ini atau pemakai sipil maupun militer. Segmen pemakai ini terdiri dari para penerima GPS, menerima sinyal GPS dan menentukan posisi dan waktu. Aplikasi tipikal segmen pemakai adalah navigasi tanah untuk pejalan kaki, lokasi kendaraan, pengukuran tanah untuk pemetaan, navigasi kapal, navigasi wilayah, kontrol mesin, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah cara kalibrasi GPS atau Global Position System. GPS sering dibawa berpindah-pindah dalam jarak yang cukup signifikan atau lebih dari 160 km. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi yang baru, tentu perlu dilakukan kalibrasi ulang dari alat tersebut. Yang perlu dikalibrasi adalah kompas GPS dan altimeter GPS. Prinsip kalibrasi kompas pada Garmin adalah dengan melakukan putaran 2 kali secara pelan-pelan ke arah kanan. Dan GPS akan mengkalkulasi sinyal dari satelit stasioner di atasnya untuk menentukan arah kompas dengan benar. Caranya, tampilkan peg atau halaman kompas dengan menekan beberapa kali tombol peg. Kemudian, tekan tombol menu. Akan ada beberapa option atau pilihan dalam halaman kompas ini. Lalu pilih Calibrate Kompas. Lalu akan diminta untuk mengikuti petunjuk yang muncul di layar. Berputar sebanyak 2 kali secara perlahan-lahan. Setelah melakukan apa yang diminta oleh GPS, maka GPS akan memberikan respon apakah kalibrasi berhasil atau tidak. Jika tidak, maka perlu diulangi putaran di tempat, di satu titik, mungkin dengan sedikit lebih pelan lagi. Untuk kalibrasi altimeter, lebih mudah lagi dilakukan, yaitu dengan memberikan nilai elevasi absolut yang diketahui. Tampilkan layar altimeter dengan menekan tombol peg beberapa kali. Lalu akan diperoleh pertanyaan, apakah Anda tahu informasi ketinggian yang tepat? Jika tahu, pilih yes, lalu tekan tombol enter, dan isikan data ketinggian yang diketahui dan tekan tombol enter. Kalibrasi altimeter selesai. Tetapi, jika tidak diketahui data ketinggian, sementara perlu dikoreksi data elevasi di lokasi survei tersebut, jawabannya adalah kalibrasikan ketinggian di pantai. Pantai merupakan wilayah di mana 0 meter berada. Untuk memperoleh 0 meter, maka perlu mengetahui posisi surut terendah dan posisi pasang tertinggi, kemudian dibagi 2. Ketemu titik tengah yang berada di tengah-tengah antara titik surut dan titik pasang dengan panjang jarak yang sama, baik dari titik surut maupun titik pasang, dan kemudian kalibrasikan altimeter GPS di titik tersebut dengan melakukan langkah. Yang A, tampilkan peg altimeter. Lalu B, tekan tombol menu sekali, pilih Calibrate Altimeter dengan mengarahkan highlight kuning ke tulisan Calibrate Altimeter. Dengan menekan tombol rocker pad, tekan Enter. Lalu langkah yang C, isikan yes jika ada pertanyaan, apakah Anda mengetahui ketinggian tempat? Isikan nilai 0 pada isian, tekan Enter. Lalu kalibrasi altimeter telah selesai. Materi yang selanjutnya adalah cara kerja sistem GPS atau Global Position System. GPS menggunakan sistem komunikasi satelit. Ada sekitar kurang lebih 24 satelit di atas atmosfer bumi. Satelit berada sekitar 20.000 km jauh di atas atmosfer bumi. GPS dapat mengetahui posisi kita berdasarkan lebih dari 1 satelit. Ada 3 part dalam menunjukkan posisi seseorang. Pertama adalah network satelit, control station, dan perangkat penerima seperti handphone. Setiap satelit memancarkan sinyal gelombang radio ke bumi.
Penerima akan mendengar sinyal-sinyal ini dan perangkat penerima dapat mendengar dari 3 sampai 4 satelit dan mengetahui posisi secara presisi. Satelit akan berada di posisi yang diketahui dan sinyal merambat dengan kecepatan cahaya. Setiap sinyal terdiri dari informasi dari satelit mana sinyal itu merambat dan timestamp kapan sinyal itu meninggalkan satelit. Sinyal informasi tersebut dapat menunjukkan berapa lama yang dibutuhkan untuk merambat dan berapa jauh sinyal merambat sehingga posisi dapat diketahui secara presisi dengan 3 sampai 4 satelit. Untuk menentukan posisi koordinat suatu tempat di permukaan bumi, GPS menggunakan prinsip triangulasi. Sebagaimana diketahui, GPS memancarkan sinyal ke segala arah dari pusat satelit dan membentuk ruang sinyal dalam bentuk bola. Manusia di permukaan bumi menerima sinyal tersebut dan receiver yang digunakan mencatat bahwa jaraknya adalah 11.000 mil. GPS memancarkan sinyal pada jam X dengan kecepatan Y dan diterima oleh receiver dalam waktu X tambah 1. Dengan demikian, jarak satelit ke receiver adalah 1 dikali Y, sehingga GPS dapat mengetahui jaraknya. Selanjutnya, ada satelit kedua yang memancarkan sinyal dan menangkap posisi pada jarak 12.000 mil. Berarti ada 2 spare yang terbentuk. Dan posisi kita pasti ada di irisan antara 2 spare tersebut. Tidak lagi di seluruh ruang spare 1 dan spare 2. Kemudian ada satelit ketiga yang diterima sinyalnya. Dan jarak ke receiver ternyata 13.000 mil. Adanya satelit ketiga ini semakin menyempitkan posisi kita. Untuk memastikan yang mana posisi kita, bisa digunakan satelit keempat, tapi biasanya salah satu dari 2 lokasi tersebut posisinya tidak berada di permukaan bumi, sehingga dapat dipastikan hanya ada 1 lokasi yang merupakan lokasi receiver kita. Dengan demikian, posisi kita dapat ditentukan koordinatnya.